King Sui mengumpulkan keberaniannya dan dengan lembut mencium pipinya sebelum melepaskannya. Itu menyapu wajahnya seperti capung yang menyentuh air dengan ringan. Tante Lingyan membeku karena terkejut. Namun, dia tampaknya tidak terlalu menentangnya. Dia sangat panik dan bingung dengan situasinya. Interaksi sementara antara pipinya dan bibirnya telah menyebabkan jantungnya mulai berdenyut. King Sui tersenyum pada Tante Lingyan sebelum bergerak maju untuk membawa Ye Jiange dan membalikkannya. Dengan Ye Jiange menggendong King Xiu, King Sui memeluknya bersama dengan putra mereka. Setelah meletakkan Ye Jiange, dia terus memeluk Luo Qingcheng, King Hanyai, Muyun Qingge, dan Qin King satu persatu. Sekarang, King Sui tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan diskriminasi kepada mereka. Selain itu, King Sui juga berhasil memikirkan semuanya. Kembalinya King Sui cukup mengejutkan mereka. Sudah lama pria ini jarang berada di rumah. Bahkan ada kalanya dia tidak muncul selama bertahun-tahun. Bagaimana kabar kalian semua? King Sui bertanya dengan santai sambil membawa King Xiu. Kami semua hebat. Namun, dinasti Domain Es telah mengubah rajanya. Qin King melaporkan. Apa? The Ice Ocean Domain mengubah rajanya. Apa yang terjadi? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. King Sui tidak terlalu peduli tentang siapa yang bertanggung jawab atas domain lautan es. Dengan mengatakan itu, kota Linhai adalah kota terbesar kedua di dinasti Domain Es dan Lan Clan dan Imperial Cuisine Hall ada di sana. Jika dinasti Domain Es mengubah rajanya, baik klan Lan maupun balai masakan kekaisaran akan dipengaruhi olehnya. Kekaisaran Konfusianisme besar telah berhasil mengalahkan klan kerajaan dari dinasti Domain Es. Qin King terdengar agak kesal saat dia berbicara. Kekaisaran Konfusianisme besar, sepertinya mereka pasti semacam monster untuk bisa melakukan hal seperti itu. King Sui tahu bahwa mereka yang disebut kekaisaran adalah eksistensi yang jauh melampaui dinasti. Mereka juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekte abadi biasa. Mereka terbentuk dari banyak dinasti yang berbeda. Bagaimana dinasti Qin besar? King Sui kurang lebih bisa mengetahui apa yang terjadi dengan menilai dari ekspresi tertekan Qin King. Klan Qin telah menarik diri darinya. Qin King berkata dengan nada kesal. Apakah keluargamu baik-baik saja? King Sui bertanya dengan prihatin. Kekaisaran Konfusianisme besar hampir tidak pernah membunuh atau melukai siapapun. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka telah berhasil meyakinkan orang dengan moral mereka dan menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk mengancam kita. Pada dasarnya, itu hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa mereka menindas orang lain menggunakan kekuatan mereka. Namun, memang benar bahwa mereka hampir tidak pernah membunuh siapapun. Meskipun segala sesuatunya mungkin seperti yang terlihat, Qin King sebenarnya sangat bahagia. Fakta bahwa semua orang masih dalam kondisi sempurna meski terlempar dari tahta sudah dianggap sangat beruntung. Tidak ada yang lebih baik daripada seseorang yang aman. Kekaisaran Konfusianisme besar terdengar cukup menarik. King Sui diingatkan akan pemikiran Konfusianisme yang ada di inkarnasi sebelumnya. Konfusius adalah orang dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang besar. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Ada juga teori lain menurut legenda yang mengklaim bahwa energi alam secara langsung mengarah ke 9 surga. Dengan hanya mengayunkan tangan, mereka akan mampu melepaskan energi lurus yang kuat yang mampu menembus apapun. Bahkan dikatakan kebal terhadap kerusakan oleh segala jenis cara jahat yang berbahaya dan membunuh. Tentu saja, itu semua hanya mitos. Apakah itu benar atau tidak, King Sui tidak mengetahuinya. Namun, satu hal yang dia yakini adalah bahwa kerajaan Konfusianisme besar di dunia 9 benua pasti memiliki kekuatan semacam ini. Selain itu, Qin King juga telah menyatakannya sebelum ini. Sampai sekarang, lebih dari 10 dinasti terdekat sudah berada di bawah kendali kerajaan Konfusianisme besar. Qin King melanjutkan dan berkata, jadi dengan kata lain, klan Qin dan mantan klan kerajaan dari dinasti Domain Es sekarang semuanya telah kembali menjadi orang biasa. King Sui ingin tahu bagaimana kerajaan Konfusianisme besar telah mengalokasikan orang-orang ini. Kekaisaran Konfusianisme besar mengizinkan orang-orang dari sebelumnya untuk terus memerintah sebagai raja dengan syarat bahwa mereka harus mendengarkan perintah dari kerajaan Konfusianisme besar. Jika mereka tidak mengikuti perintah mereka, mereka akan segera disingkirkan sebagai raja. Saya tidak berpikir itu seburuk itu. Orang yang menang memiliki semua ucapan. Sungguh luar biasa bahwa mereka bersedia melakukan hal-hal dengan cara ini. Apakah paman dan yang lainnya sudah pensiun? King Sui memandang Qin King dan bertanya padanya. Iya, Kekaisaran Konfusianisme besar bahkan telah mengirim orang ke sini untuk memberitahu kami tentang hal itu. Meskipun dikatakan bahwa raja masih akan memerintah dinasti masing-masing, pada kenyataannya, kita hanyalah boneka mereka.
Dengan begitu, bukankah lebih baik kita menyerahkan posisi kita? Qin King berkata sambil mengekspresikan senyum pahit. King Sui tersenyum, sepertinya kerajaan Konfusianisme besar tidak semurah dan sebenar yang mereka kira. Apakah mereka marah ketika paman membuat keputusan seperti itu? King Sui bertanya. Yah, mereka memang sangat murah hati. Mereka menghormati pilihan ayahku. Oleh karena itu, klan saat ini yang bertanggung jawab untuk memerintah dinasti Qin besar adalah klan bangsawan yang telah lama bermimpi untuk menggantikan klan Qin. Qin King terdengar agak marah ketika dia mengatakannya. Nanti, mari kita pergi dan mencari tahu keberadaan seperti apa dinasti Konfusianisme besar bersamaku. Apa yang kamu katakan? King Sui semakin ingin tahu tentang kekaisaran Konfusianisme besar. Kekaisaran Konfusianisme besar dapat dianggap sebagai eksistensi yang tingkatnya lebih tinggi dari dinasti atau sekte abadi. King Sui sadar bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk melampaui dirinya sendiri lagi. Melalui kerajaan Konfusianisme besar, dia mungkin dapat berinteraksi dengan keberadaan bahkan di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ini sekali lagi mengingatkannya pada Sekte Abadi Lima Macan. Mungkin Sekte Abadi Lima Macan memiliki kekuatan yang sama dengan kerajaan Konfusianisme besar, atau bahkan mungkin lebih. King Sui, jangan coba memprovokasi mereka. Mereka sangat kuat. Bahkan, mereka seperti raksasa yang sangat besar. Kekaisaran dipenuhi dengan prajurit yang kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh satu atau dua orang. Qin King khawatir tentang King Sui. Jangan khawatir tentang itu, aku tidak akan bertindak sembarangan. Saya tahu apa yang harus dan tidak boleh saya lakukan. King Sui tersenyum dan berkata. Ye Jiange terdiam. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikiran pria ini begitu dia memutuskan sesuatu. Qin King juga menyadarinya sendiri. Dia hanya tidak bisa meletakkan kekhawatiran yang dia miliki untuknya. Dia tidak akan disalahkan karena mengatakan sesuatu seperti ini. Faktanya, itu sangat normal dan juga merupakan kebutuhan mutlak baginya untuk mengingatkannya tentang hal itu karena dia akan sangat mudah ditemukan segera setelah dia mulai bergerak. Apakah semuanya baik-baik saja di sisi Imperial Cuisine Hall? King Sui bertanya pada Tantai Lingyan. Ya, semuanya berjalan baik dengan Imperial Cuisine Hall. Faktanya, kota Linhe hampir tidak terpengaruh olehnya. Namun demikian, masih akan ada pengaruh sampai tingkat tertentu karena perubahan dinasti yang berkuasa. Sebagai kota terbesar kedua, tentu saja akan ada orang yang mencoba berbicara dengan mereka. Warisan klan mereka tidak memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang salah. Karena gambaran besarnya sudah terlukis, mereka harus menerima nasib mereka. Tantai Lingyan berkata dengan lembut. Terobosan yang dialami Tantai Lingyan terakhir kali memungkinkannya untuk maju di depan para wanita lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan King Hanye dan Ye Jiange, ada kesenjangan yang cukup besar antara kekuatan mereka dan miliknya. Selain hanya menerima takdir mereka, takdir seseorang juga dibuat agar mereka menentangnya. Meskipun air dapat mengalir ke bawah, dengan kekuatan yang cukup, seperti tsunami, ada kemungkinan air dapat didorong ke atas hingga ketinggian yang sangat tinggi. King Sui berkata dengan tenang. Tantai Lingyan mengangguk. Meskipun itu mungkin hanya satu kalimat sederhana dari King Sui, itu berhasil menyebabkan riak di hatinya. Sebelum ini, apa yang berhasil dia pahami hanyalah Dao Surgawi. Tapi sekarang, dia telah belajar untuk mengendalikannya dengan mengikuti arus dan meminjam kekuatan momentum. Secara alami, kekuatan yang dilepaskan akan meningkat secara signifikan. Adapun menciptakan hukum surga seseorang, itu hanya mimpi. Menentang takdir seseorang sudah bisa dianggap melanggar hukum. Sebaliknya, itu tidak harus menghancurkannya tetapi ledakan sementara. Kekuatan semacam ini mampu mencapai ledakan yang menakutkan dalam waktu singkat. Namun, sebagian besar waktu, itu tidak akan mampu mengubah hukum sepenuhnya. Sebaliknya, itu hanya bisa menembus hukum surga untuk waktu yang sangat singkat dan mengubah nasib seseorang. Bagaikan tsunami, meski airnya didorong ke atas, pada akhirnya tetap akan turun kembali dan kedamaian akan kembali. Tetapi pada saat itu melonjak ke atas, arusnya tidak dapat disangkal sangat kuat. Kekuatan dahsyat yang dihasilkan pada saat itu bahkan lebih ganas daripada air yang mengalir ke bawah. Baiklah. Mari kita semua berhenti berdiri di sini dan masuk. Luo Qingcheng mulai membuat mereka terburu-buru. Setelah mendengar itu, kelompok itu maju menuju aula utama tidak jauh. King Sui yang berdiri di antara sekelompok wanita cantik memusatkan perhatiannya pada bocah kecil yang menawan di lengannya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan ketenangan yang aneh. Pangeran ketiga Istana Suci Emas. King Xiu telah berkembang pesat sejak dia pergi.
Meskipun dia belum mencapai 1 tahun, dia masih tumbuh setiap hari. Perubahan yang dia lalui akan sangat jelas bahkan jika itu hanya 10 hari atau setengah bulan tidak melihatnya, belum lagi waktu setengah tahun. Untungnya, bocah kecil itu masih tidak bisa mengenali orang. Atau mungkin karena dia bertemu sangat sedikit orang setiap hari atau mungkin dia sudah terbiasa dengan aura King Sui sehingga dia tidak menolak King Sui. Bahkan, dia sangat menyukainya ketika King Sui menggendongnya. Apakah semuanya berjalan lancar? Ye Jiange bertanya pada King Sui setelah semua orang duduk. Sampai sekarang, King Sui merasa agak konyol. Kunjungannya kali ini awalnya untuk berada di sisi permaisuri vampir ketika dia melahirkan putrinya. Sebagai hasilnya, mereka telah menjalin hubungan suami dan istri satu sama lain. Namun di antaranya, dia juga mengalami insiden terkait Gunung Suci. Oleh karena itu, dia sangat jujur dengan kata-katanya dan memberitahu mereka bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Ya, semuanya berjalan dengan baik. Itu bagus kalau begitu. Juga, ada satu hal yang belum aku ceritakan padamu. Ye Jiange ingat dan berkata. Jangan menyebutkan itu. Sebelum Ye Jiange dapat melanjutkan, King hanya telah menyela Ye Jiange. King Sui memandang mereka dengan bingung. Ada apa? Biarkan suster hanya memberitahumu tentang itu. Dia tidak ingin aku memberitahumu. Ye Jiange tersenyum saat dia menyerahkan tanggung jawab kepada King Hanyai. King Sui tersenyum dan menatap King Hanyai, menilai dari ekspresimu, kamu pasti telah menemukan pria yang kamu sukai. King hanya terkejut dengan kata-kata King Sui. Setelah itu, dia menunjukkan ekspresi sedih. Apakah kamu benar-benar ingin aku melihat pria lain dengan sangat buruk? King Sui tidak pernah berharap King hanya terlalu banyak berpikir. Dia sebenarnya hanya menggodanya sebelumnya. Tapi sekarang, sepertinya itu tidak berjalan sebaik yang dia rencanakan. Selain itu, benar-benar salah untuk mengatakan bahwa dia ingin melihatnya jatuh cinta pada pria lain. Tidak, aku hanya mengkonfirmasinya. Jika benar-benar ada seseorang yang Anda temui maka saya harus mempersiapkan diri untuk mengubahnya menjadi Kasim Istana. King Sui berkata dengan nada serius setelah berpikir sejenak. Yang kamu lakukan hanyalah melontarkan omong kosong. Ini tidak banyak. Hanya saja pangeran ketiga dari Istana Suci Emas pernah datang ke sini untuk menyatakan pernikahan hanya untuk ditolak olehku. Dia sepertinya tidak mau menyerah. Tapi sejauh ini, dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Dia hanya akan datang ke sini setiap beberapa hari. Aku bahkan tidak mengizinkannya memasuki Istana Raja Laut Matahari Terbenam. King hanya berkata dengan cemas sambil menatap King Sui. Istana Suci Emas. Apa itu? King Sui menyadari bahwa sepertinya ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Itu terletak jauh di dalam Samudra Utara. Bahkan di sekitar area tempat kita berada, masih ada banyak kekuatan kuat yang bersembunyi. Istana Suci Emas hanyalah salah satunya. Itu terletak sedikit lebih jauh dari kami dibandingkan dengan Gua Watermoon dan Gua Wavemoon. Istana Suci Emas juga sedikit lebih kuat dari mereka. Itu juga disebut suku Raja Lobster berkepala 5. Di dalam tubuh mereka mengalir darah prajurit garis darah kuno. King Sui awalnya berencana untuk mengkritik orang itu hanya sebagai iblis tetapi kemudian dia ingat bahwa Luo Qingcheng dan Muyun Qingge ada di sampingnya. Selain itu, konsep ini sudah lama hilang dari ideologinya. Selama seseorang memiliki kesadaran manusia, penampilan mereka serta budaya mereka, mereka akan dianggap manusia. Berabad-abad yang lalu, manusia juga dulunya hanyalah kera dan monyet. Mereka adalah sifat asli manusia. Berbicara sampai saat ini, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar. Setelah itu, seorang penjaga muncul di pintu masuk. Penguasa istana tersayang, pria itu telah datang lagi. Dia bersikeras untuk masuk. Petik 2. Biarkan dia masuk. King Sui dengan cepat berkata. Dia ingin melihat orang seperti apa dia yang begitu keras kepala. Sangat tidak biasa baginya untuk tetap tidak mau menyerah bahkan ketika dia menghadapi King Hanyai. Penjaga itu segera keluar. King Sui di sisi lain tenang dan menatap gadis-gadis itu. King hanya tampak agak gelisah. Tubuh 9 Yin King hanya juga merupakan salah satu jenis yang paling menggoda. Itu bukan jenis rayuan yang cantik dan genit tetapi semacam rayuan yang datang dari dalam tubuhnya. Itu sudah ada dia lahir. Ini karena dia memiliki tubuh 9 yin. Bukan hal yang aneh jika pria menyukai wanita seperti ini. Wanita seperti ini sangat menggoda. Kecuali pria itu adalah seorang jutawan, dia harus mengalami nasib yang mempersingkat hidupnya bersama wanita ini. Dalam beberapa kasus ekstrim, dia bahkan mungkin mati karenanya. Jika pangeran ketiga dari Istana Suci Emas mengetahui bahwa King hanya memiliki tubuh 9 yin dan bahwa dia akan mati jika dia tidak memiliki tubuh yang ekstrim, apa yang akan dia pikirkan?
Seperti kata pepatah, pria itu harus menjadi orang yang ceria jika dia mati untuk seorang gadis cantik. Jika dia entah bagaimana berhasil memiliki momen yang menyenangkan dengan wanita ini, itu akan sia-sia bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Selain itu, pasti akan ada banyak orang yang berbagi pemikiran yang sama tentang hal itu. Dia memiliki pesona seperti ini untuk membuat pria berpikir seperti ini. Tetapi berbicara tentang yang, meskipun kecantikan mungkin penting, begitu juga kehidupan seseorang, terutama kehidupan orang-orang dengan status sosial yang tinggi. Mereka tidak kekurangan wanita cantik di sekitar mereka. Meskipun mereka mungkin tidak dapat mencapai jenis kecantikan yang dimiliki King Hanyei, mereka setidaknya masih dapat mencapai tujuan untuk terlihat sangat cantik. Oleh karena itu, masih akan ada banyak orang yang memilih untuk hidup. Meskipun Ye Jiange mungkin memberi orang perasaan bahwa dia tidak ternoda bahkan oleh setitik debu, dia sudah menjadi seorang ibu. Tante Lingyan sangat dingin. Ini akan membutuhkan seorang pria untuk menjadi sangat percaya diri untuk memiliki segala macam pemikiran tentang dia. Luo Qingcheng sangat dewasa sementara Qin King tampak mulia. Adapun Muyun Qingge, murni dan suci akan digunakan untuk menggambarkan dirinya. King Sui tidak tahu alasan apa yang dimiliki udang kecil istana suci emas yang akhirnya membuatnya melihat King Hanyei. Namun, dari titik ini, dia sudah tahu bahwa pria ini bukan sembarang burung yang baik. Dalam sekejap, sudah ada seorang pemuda berjalan menuju ke sini. Dia bisa dilihat melalui pintu masuk aula utama. Pada saat King Sui melihat pria itu, dia juga secara tidak sadar memuji dia dalam pikiran ini. Pria ini tampak berusia sekitar 30 tahun, 30 tahun di sini menggunakan tampilan dari inkarnasi sebelumnya sebagai standar. Namun, pria itu memiliki wajah seorang raja dan mata yang seterang bintang. Hidungnya mancung dan bengkok dengan sudut mulutnya melengkung ke atas tepat pada sudut yang tepat, membuat dirinya terlihat cukup percaya diri. Dia adalah seorang pria yang penuh dengan karisma. Meskipun dia mungkin terlihat santai saat berjalan, dia mempertahankan keanggunannya sementara pada saat yang sama, tidak memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia sedang berpura-pura. Di sekitar tubuhnya memancarkan semacam aura yang elegan, indah dan dewasa. King Sui tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke King Hanyei. Apakah pria ini terlihat lebih tampan dariku? King Sui bertanya dengan sedikit niat menggoda. Pria ini terlihat sangat ceria. Dia memiliki tampilan yang cocok untuk mata publik. Meskipun King Sui mungkin memiliki tubuh emas 9 yang, dia agak memberi orang perasaan bahwa dia adalah orang yang lebih lembut dan pendiam. Ini bisa menjadi perubahan yang dihasilkan dari menjadi terlalu jantan. Meskipun lembut dan pendiam, dia memiliki aura yang sangat alami yang mampu mendapatkan kepercayaan orang lain. Fitur utamanya adalah tanda di antara alisnya. Itu adalah segel yang ditinggalkan oleh alam valet jade immortal. Justru karena inilah dia terlihat begitu lembut dan pendiam. Tanpa itu, dia akan terlihat lebih jantan dan ceria. Salam, sesama tuan istana. Saya di sini sekali lagi. Pria itu berjalan ke aula dan berkata dengan sederhana. Dia terlihat sangat tenang. Bahkan King Sui sedikit terkejut olehnya. Untuk dapat bertindak begitu santai di depan para wanita ini, itu hanya untuk mengatakan bahwa dia memiliki hati yang sangat kuat. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk berhenti datang ke sini? King hanya berdiri di samping King Sui dan berbicara dengan nada tidak senang. Aku tahu kamu mungkin tidak menyukaiku sekarang, tapi kamu tidak bisa menghentikanku untuk menyukaimu. Bukannya aku tidak menghormatimu tapi aku masih punya kebebasan untuk menyukai seseorang. Aku tidak akan mengganggu kehidupan normalmu. Apakah itu tidak cukup baik untukmu? Tidak, dia adalah wanitaku. Pada saat ini, King Sui akhirnya memutuskan untuk ikut campur. Sekarang, dia yakin bahwa pria ini adalah orang palsu. Sampai sekarang, pria ini tidak pernah repot-repot memperhatikannya. Dalam keadaan normal, tidak mungkin baginya untuk tidak memperhatikannya. Sangat jelas bahwa dia berusaha mengabaikannya dengan sengaja. Sepertinya, pria ini telah membiarkan kepintarannya melampaui dirinya sendiri. Dia tidak pernah repot-repot memperhatikan King Sui dan juga berpikir bahwa King Sui lebih rendah jika dibandingkan dengannya. Mungkin, itu mungkin karena dia terlalu sibuk untuk benar-benar menunjukkan perhatian pada hal-hal lain. Pria itu hanya memandang King Sui setelah dia berbicara, seolah-olah dia akhirnya menyadari kehadirannya. Dia melihat King Sui menggendong King Xiu dan juga menyadari bahwa itu adalah bayi Ye Jiange. Melihat itu, dia merasakan sesuatu yang sangat kuat berkecamuk di dalam hatinya. Wanita Anda, dia adalah wanita Anda. Pria itu menatap King Sui dengan tak percaya. A plus A dark mode, of perbaikan kata. Tak tertandingi seperti dewa, kalahkan. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapnya dan tersenyum. Demikian pula,
King hanya juga tinggal di samping King Sui dan tetap diam. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya merasa sangat senang. Bagi seorang pria untuk menyatakan seorang wanita sebagai miliknya dalam situasi seperti ini akan memberikan dampak besar pada wanita itu sendiri. Pria itu memandang King Sui seolah dia sudah melihatnya. Dia mengamatinya untuk waktu yang lama tetapi masih sulit untuk percaya bahwa pria di depannya sebenarnya lebih kuat darinya. Bagaimana tepatnya dia bisa mendapatkan wanita seperti dia? Namun, itu tidak berarti bahwa keterampilan observasinya buruk. Dia tahu bahwa King hanya masih perawan. Namun demikian, kadang-kadang, itu mungkin masih memberinya beberapa informasi palsu. Misalnya, dia berasumsi bahwa semua wanita di sini memiliki tubuh yang murni dan suci. Itu tidak benar dalam kasus Tante Lingyan dan Ye Jiange. Terlepas dari semua itu, dia masih percaya bahwa tubuh mereka murni dan suci. Saya tahu bahwa Anda mungkin tidak mengembangkan perasaan apapun untuk saya sekarang, tetapi juga tidak dapat ditoleransi bagi Anda untuk mengajukan alasan seperti itu hanya untuk menghindari saya. Saya tidak akan memaksa Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak Anda sukai, tetapi ceritakan tentang pria ini dan apa yang dia miliki yang lebih baik dari saya. Dengan cara ini, setidaknya aku bisa benar-benar menyerah padamu. Pria itu memberitahu King hanya setelah mengamati King Sui. Karena dia tahu bahwa King hanya masih perawan, pada saat dia melihat anak itu, dia langsung menganggapnya sebagai bayi Ye Jiange. Seorang pria sudah bisa dianggap beruntung memiliki bahkan salah satu wanita di sini. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak yakin bahwa King Sui akan benar-benar memiliki dua atau kelipatannya pada saat yang bersamaan. King Sui terkejut dan menatap King hanya dengan tatapan aneh. Dia tidak pernah berharap dirinya benar-benar dipandang rendah. Itu sudah menjelaskan arti di balik kata-katanya. Dia berpikir bahwa King Sui tidak cukup baik untuk King Hanyai. Lebih buruk lagi, pria yang saat ini berseberangan dengannya tampaknya memiliki rasa superioritas yang sangat kuat atas dirinya sendiri dan berada di bawah ilusi bahwa dia lebih baik daripada King Sui dalam setiap aspek. King hanya balas menatap King Sui. Di wajahnya, sepertinya ada sedikit ekspresi tersenyum. Ini menyebabkan King Sui balas menatapnya. Tidak ada gunanya aku menghindarimu. Saya sudah menjelaskan semuanya kepada Anda. Tolong berhenti mengganggu saya di masa depan. Kali ini, King hanya akhirnya bisa melihat melalui bakat pria ini dalam bersikap lekat. Siapa namamu? Apakah Anda berani bertanding melawan saya? Siapapun yang kalah harus segera menghilang dari sini. Pria itu kemudian menatap King Sui dan menantangnya. Dia tampaknya melihat dirinya sebagai seseorang yang sangat elegan. Meskipun itu memang benar, dari sudut pandang King Sui, dia hanyalah orang bodoh. Ia semakin kesal dengan pria itu. Sekarang, dia telah kehilangan semua pandangan positifnya tentang dia. Istana Suci Emas, bukan. Jadi sepertinya, Anda sangat memikirkan diri sendiri. Pernahkah Anda berpikir bahwa apapun yang Anda miliki saat ini semuanya diberikan oleh nenek moyang Anda? Pernahkah kamu berpikir tentang jadi apa kamu jika Istana Suci Emas tidak pernah ada? King Sui memandang pria itu saat dia mempercayakan Ye Jiange dengan King Xiu. Saat pria itu mendengar itu, dia berubah dari tersenyum menjadi terlihat sangat bermusuhan. Dia menatap King Sui dan berkata dengan nada tenang, klanku memang telah memberiku banyak hal. Tapi saya berani mengatakan bahwa saya tidak akan jauh berbeda bahkan tanpa klan saya. Itu bisa dianggap sebagai semacam kekuatan untuk dilahirkan dalam latar belakang keluarga yang baik. Itu sama saja dengan keberuntungan. Keberuntungan adalah sumber kekuatan, bukan begitu? King Sui tersenyum, kejujuranmu memang layak dipuji. Dibandingkan dengan mayoritas anak orang kaya, Anda lebih pintar dan tidak sombong dari mereka. Sayangnya, yang kurang dari Anda adalah sedikit lebih banyak kepribadian. Karena Anda ingin menjadi sangat tidak peka, izinkan saya membantu Anda mencapainya. Petik 2. Ayo pergi keluar. Dengan cara ini, setidaknya kita bisa menjaga diri kita sendiri dari menghancurkan seluruh area. Pria itu berbalik dan mulai berjalan keluar. King Sui tersenyum, hanya karena kamu mengatakan sesuatu seperti itu, aku akan menahanmu. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Pria itu membalas tanpa menoleh ke belakang. King Sui, hati-hati. King hanya memperingatkan. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Mengapa tidak memberiku ciuman kalau begitu? King Sui tersenyum dan berkata. Meskipun King hanya sadar bahwa King Sui mungkin hanya ingin mengganggu pangeran ketiga, itu masih cukup memalukan baginya untuk melakukannya di depan semua gadis. Meskipun mereka hanya selangkah lagi untuk benar-benar berciuman, itu masih harus dilakukan secara pribadi. Simpan itu. Berhati-hatilah, meskipun aku tahu dia tidak memiliki peluang melawanmu. King hanya melirik King Sui.
King Sui tersenyum saat dia berjalan keluar. Dia tidak pernah repot-repot mewaspadai harga ketiga istana suci emas. Dengan kekuatannya saat ini, sangat mudah baginya untuk mengetahui seberapa kuat lawannya. Tentu saja, lawannya juga bisa melihat kekuatannya. Satu-satunya masalah adalah apa yang dia ungkapkan kepadanya hanyalah ilusi. Ini juga salah satu alasan mengapa lawannya tidak pernah peduli untuk memperhatikannya. Jin Dao, senang bertemu denganmu. Pria di seberang King Sui berkata. King Sui tahu bahwa pria itu mengumumkan namanya. Ini adalah kebiasaan di seluruh benua. Biasanya, itu untuk memberitahu lawan mereka di tangan siapa mereka dikalahkan. Atau lebih tepatnya, seperti yang ditekankan oleh pepatah, tidak ada yang mau mati di tangan seseorang yang bahkan tidak mereka ketahui namanya. Ini adalah budaya yang tersebar di seluruh benua. King Sui. Dengan senang hati, King Sui tidak mencoba menyembunyikan apapun. Ada sangat sedikit orang yang benar-benar tahu namanya. Dua senjata yang mengingatkan pada pedang muncul di tangan Jin Dao. Keduanya diwarnai dengan emas gelap. Meskipun itu mungkin terjadi, mereka masih cukup cerah. Cahaya yang berkilauan terlihat bersinar di bilah pedang saat itu memberikan niat membunuh yang dingin. Senjatanya cukup bagus. Saat King Sui mengamati senjata lawan, dia tidak mengeluarkan miliknya. Meskipun dikatakan bahwa seseorang tidak boleh lengah bahkan jika mereka bertemu dengan seseorang yang jauh lebih lemah dari dirinya, King Sui tidak dapat menemukan kebutuhan untuk mengeluarkan senjatanya. Baginya, sama sekali tidak ada gunanya mengeluarkannya. Dia cukup percaya diri. Keluarkan senjatamu. Pedang tidak memiliki mata. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Pria itu melihat King Sui tanpa senjatanya dan berkata dengan alis yang dirajut. King Sui, di satu sisi, memandang rendah lawan-lawannya dengan tindakannya. Ini sangat tidak sopan bagi seorang prajurit. Oleh karena itu, Jin Dao secara alami tidak senang tentang hal itu. Bukannya aku meremehkanmu, hanya saja itu tidak akan berguna bagiku. Bahkan, itu hanya akan merepotkan bagi saya untuk mengeluarkannya. Bawa saja. King Sui menggelengkan kepalanya dan membuat gerakan yang menantangnya. Kamu menggali kuburanmu sendiri, jangan menyesalinya. Jin Dao sangat marah dengan King Sui. Dia berteriak keras saat dia menyilangkan kedua pedangnya dan menebasnya ke King Sui. 10 keterampilan bela diri yang tangguh, 10 pembantaian terarah. Tebasan silang. Dua bayangan pedang berwarna emas gelap itu seperti zat padat saat mereka mengeluarkan cahaya terang dan kemasan. Cahaya itu menyilaukan saat memotong jalan menuju King Sui. King Sui tidak bergerak. Dia menyaksikan Jin Dao mendekatinya. Pada saat ini, seekor lobster besar muncul di matanya. Bayangan kedua pedang emas itu adalah cakarnya. Ini adalah jenis ilusi yang nyata. Jin Dao adalah seseorang yang membawa garis keturunan Raja Lobster berkepala 5. Namun, dari apa yang King Sui rasakan, saat ini, Jin Dao hanyalah Raja Lobster berkepala 1. Dia tampaknya masih kekurangan cukup banyak daya tembak. Namun demikian, dia pasti bisa dianggap sebagai salah satu eksistensi puncak di antara yang berkepala tunggal itu. Dia masih muda, dan menjadi muda sudah menjadi aset. Mungkin di masa depan, dia mungkin benar-benar bisa berhasil sebagai Raja Lobster berkepala 5. Namun, kemungkinan ini terjadi cukup kecil. Namun, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan? King Sui mengulurkan tangannya ke depan, saat dia melakukannya, lengannya menjadi seterang batu giok. Segera setelah itu bersinar dengan cahaya terang saat dia tiba-tiba mendorong tinjunya ke depan. Ho, suara yang menyerupai tangisan naga terdengar. Jejak telapak tangan besar segera menangkap dua pedang emas. Tangan penangkap naga. King Sui menggunakan tangan penangkap naga dari bentuk naga. Hanya dalam beberapa saat, dua pedang emas yang bersinar terang di langit segera kembali ke bentuk aslinya dan dilumpuhkan di tangan King Sui. Jin Dao berjuang beberapa kali sebelum menyadari bahwa jarak antara kekuatannya dan lawannya terlalu besar. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda, seolah-olah orang dewasa melawan anak nakal. Kesenjangan itu tak terukur. Dalam benak Jin Dao, dia dibombardir oleh rasa gagal yang sangat besar. Lawannya masih muda, namun kultivasinya telah jauh melampaui dia dengan banyak lipatan. Selama ini, dia selalu menganggap dirinya sebagai seorang jenius yang luar biasa. Bahkan banyak orang seusianya yang mengaguminya. Namun, dia belum pernah melihat siapapun yang berhasil mencapai kekuatan yang dimiliki pemuda di depannya. Bahkan orang-orang di sekitar Jin Dao yang lebih kuat darinya hanya sedikit mengunggulinya. Pria muda yang berdiri di depannya, di sisi lain, adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dia seperti entitas yang tidak akan pernah bisa dilampaui. Ada istana abadi. Aku merindukanmu. Sosok King Sui muncul di depan Jin Dao saat dia meraih kedua pedang emasnya.
Pada saat ini, kedua lengannya yang ramping seolah mencekik leher Jin Dao, menyebabkan dia sangat terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak akan membunuhmu. King Sui menunjukkan senyum ringan saat dia melepaskan Jin Dao. Jin Dao dengan kosong menatap King Sui. Ia merasa sulit menerima kejadian yang baru saja terjadi. Memikirkan bahwa seorang pria yang jauh lebih muda darinya sebenarnya bisa menangkap pedang emasnya tanpa banyak usaha. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Kamu sangat kuat. Saya benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang mampu mengasuh seseorang seperti Anda. Mungkinkah itu seseorang dari Istana Abadi? Sekarang, Jin Dao sudah mengubah nada bicaranya. Itu tidak lagi terdengar arogan seperti sebelumnya. Dia takut menempatkan sekte dan klannya pada risiko dimusnahkan. Karena itu, dia sangat waspada dan berhati-hati. Istana Abadi, apa itu? King Sui bertanya bingung. Jin Dao terkejut dengan pertanyaan King Sui. Namun demikian, dia masih berbicara dengan hati-hati, saya sendiri tidak yakin. Tetapi menurut apa yang dikatakan anggota keluarga saya, mereka adalah sekte abadi yang kuat. Atau lebih tepatnya, karena mereka adalah eksistensi yang bahkan melampaui sekte abadi sehingga mereka disebut Istana Abadi. Saya hanya mendengar tentang Istana Abadi Tai dan Istana Abadi Matahari Besar. Petik 2. King Sui berhenti bertanya lebih jauh. Itu mudah untuk diketahui. Istana Abadi pada dasarnya adalah eksistensi yang melampaui sekte abadi. Namun, King Sui belum mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak cukup kuat, atau hanya karena dia belum sempat bertemu dengan mereka. Misalnya, mungkin karena area tempat dia berada. Pergi sekarang. Aku hanya akan mengizinkannya sekali ini saja. Lain kali kita mengarahkan senjata kita ke satu sama lain lagi, aku tidak akan lagi melepaskanmu semudah itu. King Sui dengan tegas berkata. Terima kasih telah menahan. Jin Dao sepertinya ingin mengatakan lebih banyak ketika dia selesai berbicara tetapi setelah bergumam, dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak mencoba untuk melihat wanita itu sekalipun. Dia tahu bahwa dia tidak boleh melakukannya dan harus segera melepaskan niat apapun yang dia miliki untuk mendapatkannya. Jika dia tidak melakukannya dan akhirnya membuat marah para pejuang ahli, dia akan mengalami nasib yang sangat buruk. King Sui menyaksikan sosok Jin Dao menghilang. Meskipun pria ini agak tidak disukai, dia cukup perspektif untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan. Ketika dia berbalik dan melihat gadis-gadis itu masih berdiri di dekatnya, King Sui memandang King Hanye dan bertanya, saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu tidak memukulnya saja ketika dia datang ke sini sebelumnya? Petik 2. Aku suka melihatmu bertarung. King Hanye mengungkapkan seringai saat dia melihat King Sui. Dia terlihat sangat menawan dan menarik. Meskipun King Sui tidak lagi perawan, dia masih merasa agak sulit untuk memahami wanita. Sebenarnya, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka mengenal wanita dengan baik? Kadang-kadang, bahkan wanita sendiri mungkin tidak tahu persis apa yang mereka pikirkan. Bagaimana mungkin pria memahami makhluk yang dikenal sebagai wanita? Ngomong-ngomong, aku sama sekali tidak mengkhawatirkanmu sebelum ini. Jauh di dalam mata King Sui menyembunyikan niat tersenyum genit yang sangat samar. King hanya secara alami tahu apa yang dimaksud King Sui. Dia memiliki tubuh 9 yin. Di dunia ini, hanya King Sui yang cocok untuk bersamanya. Mungkin takdir mereka sudah lama diatur oleh para dewa. Begitu mereka bertemu, mereka sudah merasakan ketertarikan yang kuat satu sama lain. Saat itu, King Sui telah mencoba menghindarinya tetapi rasanya seolah semuanya ditakdirkan untuk terjadi. Mereka masih berhasil bertemu satu sama lain di Samudra Utara. Geng segera meninggalkan tempat kejadian. King Sui tidak pernah menyangka bahwa dia akan terlibat dalam pertempuran segera setelah dia kembali. Mungkin ada orang yang berniat merebut wanitanya darinya, meskipun level mereka masih belum cukup untuk melakukan itu. Sepanjang waktu ketika dia pergi, banyak hal telah terjadi. Yang paling utama adalah tentang kekaisaran Konfusianisme besar, Istana Suci Emas yang saat ini ada di depannya, dan juga berita tentang Istana Abadi Taiyi dan Istana Abadi Matahari Besar. Semuanya sudah mulai menunjukkan dirinya di permukaan air. Ini adalah Samudra Utara, wilayah tengah benua Haohan. Terletak di bagian terdalam dari Samudra Utara, domain bintang laut 9 benua dan jauh di dalam benua Haohan, keberadaan seperti apa yang ada di masing-masing wilayah ini. Meskipun demikian, King Sui tidak terlalu penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Satu-satunya alasan dia khawatir adalah afiliasi Tantai Lingyan dengan Five Tigers Immortal Sect. Selama ini, Sekte Abadi 5 Macan tidak pernah menunjukkan dirinya. Tingkat kekuatan apa yang sebenarnya dimilikinya? Akankah dia memiliki kesempatan melawan mereka?
Bahkan jika Sekte Abadi Lima Macan benar-benar kuat, benua Haohan yang luas itu terlalu besar. Mencari Sekte Abadi mungkin terbukti lebih sulit daripada mencari jarum di lautan luas. Jika mereka adalah eksistensi yang King Sui masih tidak bisa capai bahkan pada levelnya saat ini mungkin membuktikan bahwa mereka bahkan lebih misterius daripada yang diasumsikan. Penampilan Jin Dao tidak terlalu berpengaruh pada suasana hati semua orang. Waktu berlalu sangat cepat ketika mereka bersama. Setelah makan malam, King Sui kembali ke halamannya bersama dengan Ye Jiange dan King Xiu. Sebenarnya, wanita lain belum menjadi wanitanya. Bahkan Tante Lingyan tidak dianggap sebagai salah satunya. Meskipun mereka mungkin secara tidak sengaja terlibat dalam interaksi intim satu sama lain sejak lama, King Sui masih merasa bahwa dia adalah orang yang paling sulit untuk dihadapi. Bocah kecil itu sudah tertidur lelap di lengan King Sui sementara Ye Jiange ada di sisinya. Hari ini adalah hari tanpa cahaya bulan. Lingkungan sekitar hanya diterangi oleh mutiara malam yang cerah. Rasanya sangat tidak nyata karena cahaya keperakan samar terlihat menyebar ke seluruh area. Wanita suci itu tampak lebih bersih, bahkan tidak setitik debu pun di bawah cahaya terang ini. Dia tampak ilusi. King Sui, untuk sesaat, sedikit terganggu hanya dengan melihatnya. Ye Jiange sedikit panik karena ditatap olehnya yang membuatnya memerah. Bagaimanapun, King Sui masih setidaknya 6 bulan lebih muda dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Kamu telah melihatku selama bertahun-tahun. Apakah Anda belum cukup sekarang?" Petik 2. Kamu terlihat terlalu menawan. Aku tidak pernah merasa cukup hanya dengan melihatmu. King Sui menjawab dengan tawa ringan. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan mencium keningnya. Katakan padaku, suatu hari nanti, ketika saya lebih tua, apakah Anda akan tetap menyukai saya seperti yang Anda lakukan sekarang? Pada saat itu, kulit saya akan menjadi kendor dan saya akan menumbuhkan beberapa kerutan. King Sui tidak tahu apa yang terjadi dengan Ye Jiange hari ini. Itu tidak biasa baginya untuk menjadi begitu emosional tiba-tiba. Dia kemudian mendapatkan kembali ketenangannya dan menjawab, pada saat itu, saya juga sudah menjadi orang tua. Selain itu, Anda akan tetap terlihat menawan meski sudah tua. Waktu, serta basis Anda, akan membuat Anda tidak lagi peduli dengan penampilan Anda. Pada saat itu, Anda bahkan mungkin berakhir lebih cantik dari sekarang. Petik 2. King Sui tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia tidak tahu apakah Ye Jiange bisa mengerti apa yang dia maksud. Dia mengatakan yang sebenarnya. Paling tidak, dia benar-benar berpikir bahwa Ye Jiange tidak akan pernah terlihat buruk, bahkan ketika dia menjadi lebih tua. Juga, King Sui tahu bahwa mereka tidak akan mencapai titik yang sama dengan para lansia dari inkarnasi sebelumnya saat mereka tumbuh dewasa. Dunia ini dipenuhi dengan ki spiritual. Ditambahkan pada kultivasi dan fisik tubuh mereka, meskipun mereka tidak dapat mencapai prestasi tampak muda selamanya, itu sudah bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup dekat dengan itu. Saat mereka memasuki kamar tidur, Ye Jiange dengan lembut meletakkan King Xiu ke tempat tidurnya sementara King Sui memeluknya dari belakang. Ye Jiange sedikit bersandar ke belakang dan menempatkan dirinya di dalam lengan King Sui. Saya rindu padamu. Inilah yang dikatakan Ye Jiange. Setelah mendengar kata-katanya, King Sui segera menggendongnya dan berjalan menuju tempat tidur sofa di ruang tamu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Ye Jiange mengatakan itu. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan meletakkan bibirnya di bibirnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan secara bertahap mulai mengisap air liurnya di mulutnya. Ye Jiange perlahan membalas King Sui. Dia melingkarkan kedua tangannya di leher King Sui. King Sui meletakkan tangannya di tubuhnya dan perlahan-lahan memindahkannya ke atas dari bawah sampai dia mencapainya, yang lembut dan tegak sangat besar, namun tidak kendor. Jika besar tidak cukup untuk menggambarkannya, kata sifat terbaik berikutnya adalah lunak. Itu memiliki bentuk yang paling tampan menyerupai roti dan buah persik madu. Dia tidak bisa meraba-raba semua itu hanya dengan satu tangan. Mereka halus saat disentuh. King Sui kemudian dengan kasar membuka pakaiannya. Saat dia melakukannya, keduanya keluar disertai dengan erangan lembutnya. Mereka sepucat batu giok dan tampak jauh lebih baik daripada suet jade terbaik di dunia. Dia menundukkan kepalanya dan menggali dirinya ke dalam harum. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menghirup aromanya saat dia perlahan, sedikit demi sedikit, menikmati rasa keberadaan yang lebih memikat daripada makanan lesat. Aula masakan kekaisaran yang dingin dan tak bernyawa. Suara yang datang dari ruangan itu terdengar sangat menggerahkan. Itu bahkan lebih menyenangkan untuk didengar daripada musik yang paling indah dari inkarnasi sebelumnya. Wajahnya yang menggoda benar-benar dipenuhi dengan rona merah samar. Dia memiliki ekspresi yang sangat enggan dan pada saat yang sama,
dia juga mengeluarkan aura yang luar biasa. King Sui telah jatuh cinta pada tubuh yang paling suci yang pernah dilihat di dunia ini. Seolah-olah dia adalah karya para dewa itu sendiri. Meskipun dia telah menaklukkan tubuh ini berkali-kali, setiap kali dia memanjakannya, dia akan mengalami kejutan mental yang besar. Setelah melalui waktu yang sulit, ruangan itu akhirnya menjadi tenang. Ye Jiange dengan malas meringkuk di dalam lengan King Sui. Dia tampak sangat lelah. Di wajahnya yang cantik ada ekspresi puas yang samar. Ini telah memberi King Sui kesenangan terbesar yang pernah dia miliki. Jika dia sudah bisa memiliki wanita seperti dia, apalagi yang bisa dia minta lebih. Dahulu kala, Ye Jiange dulunya adalah Master King Sui. Meskipun saat itu, mereka telah menjalin hubungan guru-murid hanya untuk melindunginya. Setiap kali dia memikirkannya kembali, dia akan merasa seperti itu semua hanya mimpi. Setiap kali King Sui bebas, dia juga akan menggodanya dengan hal-hal seperti itu, terutama ketika hanya ada dua dari mereka yang bersama. Saat itu, ketika dia hampir mencapai puncak Gunung Penyihir, King Sui mulai memanggilnya tuannya. Kenapa aku selalu yang lebih aktif? Apakah kamu merindukan saya? King Sui menunduk dan mencium kening Ye Jiange. Kamu selalu terburu-buru dalam perjalananmu. Apakah Anda punya waktu untuk berhenti? Aku tidak punya cukup keberanian untuk melakukannya. Ye Jiange menyipitkan matanya dan berkata dengan malas. Apakah kamu menyesalinya? King Sui tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sisi wanita untuk waktu yang lama. Sepertinya tidak mungkin baginya untuk membuat mereka tetap bersama. Masing-masing dari mereka memiliki hal-hal mereka sendiri untuk dilakukan. Beberapa bahkan adalah sekte Lord untuk sekte masing-masing. King Sui sangat ingin istirahat tetapi jika dia tidak menyelesaikan hal-hal tertentu, hidupnya tidak akan pernah damai. King Sui merasa bahwa dia harus membantu dan menyelesaikan masalah Tantai Lingyan. Dia adalah wanita yang paling cemas. Jika dia tidak pernah menyelesaikannya, dia tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan. Melihat wanitanya sendiri tidak bahagia, bagaimana mungkin dia sendiri sama? Kenapa aku harus menyesalinya? Kehidupan seperti itu sudah menjadi sesuatu yang tidak pernah saya impikan. Sebelumnya, saya tidak pernah menyangka bahwa kami akan sampai sejauh ini, saya juga tidak pernah berharap bahwa kami akan berakhir seperti sekarang ini. Ye Jiange memandang King Sui dengan gembira. Dia tampaknya sangat tertarik untuk memikirkan semua ini. Saat itu, apa yang ada di kepalamu ketika kamu menyelamatkanku? Apa kesan Anda tentang saya? Saat King Sui memikirkan kembali peristiwa yang telah terjadi, dia juga mulai merasa semakin misterius. Aku tidak terlalu banyak berpikir ketika pertama kali menyelamatkanmu. Saya hanya melihat Anda sebagai seorang anak pada waktu itu. Ye Jiange tersipu saat dia mengingatnya. Nah, sekarang setelah seekor sapi tua memakan rumput muda, apakah Anda merasa bahwa Anda entah bagaimana mendapatkan sesuatu sebagai balasannya? King Sui tersenyum dan menatapnya. Kamu adalah sapi tua di sini. Ye Jiange berteriak dengan marah. Dia juga tersenyum segera setelah dia mengatakannya. Saya tidak pernah berharap untuk hari seperti itu datang juga. Ketika saya pertama kali melihat Anda, saya cenderung berpikir bahwa Anda seperti Suanu dan bukan seseorang yang bisa saya dekati. King Sui melihat kembali ke tempat kejadian ketika dia pertama kali melihatnya. Dia tidak sengaja mencoba untuk mengatakan hal-hal cheesy, dia juga tidak mencoba untuk merendahkan dirinya sendiri. Jauh di dalam tubuhnya menyembunyikan pikiran yang berasal dari inkarnasi sebelumnya. Oleh karena itu, sangat normal baginya untuk memiliki pemikiran seperti itu. Itu sangat normal bagi orang-orang dari inkarnasi sebelumnya untuk menyimpan pemikiran seperti itu jika mereka melihat Ye Jiange. Bagaimanapun, kecantikan ekstrim seperti dia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam inkarnasi sebelumnya, bahkan selebriti atau wanita cantik yang menggunakan Photoshop tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Ye Jiange. Sementara King Sui dan Ye Jiange berbicara, King Xiu terbangun. Mereka sudah berbaring di tempat tidur mereka di kamar tidur dan bocah kecil itu tepat di samping mereka. Waktu pribadi mereka bersama sangat menyenangkan. Namun, memiliki bocah kecil bersama mereka, terasa hangat dan penuh kasih. Bocah kecil itu belum mencapai usia 1 tahun tetapi dia sangat aktif. Wajahnya juga bisa dibilang tampan dan menawan. Saat ini, dia berada dalam pelukan Ye Jiange dan bermain-main dengan King Sui. Pada hari kedua, King Sui bangun sangat pagi. Seperti yang diharapkan, mereka telah melewati badai lagi di pagi hari. Pria itu luar biasa lebih aktif di siang hari. Ketika mereka selesai, keduanya bangun pada saat yang sama. Selalu dikatakan bahwa wanita yang diasuh dengan cinta cenderung terlihat sangat cantik. Tetapi dalam kasus Ye Jiange, tampaknya lebih jelas. Di pagi hari ketika mereka sedang sarapan, gadis-gadis lain menatap Ye Jiange dengan aneh.
Ini menyebabkan Ye Jiange terus memerah. Gadis-gadis lain tidak mengalami urusan manusia. Tante Lingyan adalah pengecualian karena dia pernah mengalaminya sekali. Meskipun dengan mengatakan itu, dia tidak lebih baik dibandingkan dengan gadis-gadis lain. Namun, mereka juga dapat memahami apa yang terjadi pada malam hari. Bagaimanapun, itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Saudari Jiange, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Oh ya, memang. Apa yang terjadi? Luo Qingcheng setuju. Mungkin karena King Sui kembali. King hanya berkata sambil menyeringai. Kenapa aku tidak menjadi lebih cantik saat itu? Luo Qingcheng melanjutkan dan bertanya. Adapun ini, Sister Jiange tahu lebih baik dari siapapun. Ini semua berkat King Sui. King hanya melanjutkan. Apakah kalian belum cukup? Ye Jiange menyela pembicaraan mereka. Saudari Jiange, berbagilah dengan kami. Bagaimana perasaanmu? King hanya menurunkan volumenya dan berkata dengan senyum lembut. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat lembut, semua orang di ruangan itu bisa mendengarnya. Tante Lingyan, di sisi lain, menundukkan kepalanya dan terus makan. King tersenyum saat dia melihat King Sui di seberangnya. King Sui tidak benar-benar merasa malu tentang hal itu. Bahkan, dia justru merasa bangga. Setelah makan pagi, King Sui mengucapkan selamat tinggal dengan gadis-gadis lain dan pergi untuk memeriksa aula masakan kekaisaran. Tante Lingyan dan King berkata bahwa mereka juga ingin pergi dan melihat-lihat tempat itu. Melihat itu, King hanya juga mengatakan bahwa dia ingin bergabung. Pada akhirnya, King Sui tidak punya pilihan selain membawa mereka. Tempat itu tidak begitu jauh untuk memulai. Meskipun kekaisaran Konfusianisme besar mungkin telah menaklukkan dinasti Domain Es dan semua dinasti lain di sekitarnya, tidak banyak perubahan yang terjadi di sekitar kota Linhai. Tempat ini masih turun salju seperti biasa, yang mengingatkan King Sui pada kota salju es. Salju turun sepanjang tahun di sekitar daerah itu. Hampir seolah-olah tempat ini tidak akan pergi 3 hari tanpa salju. Dalam benak King Sui muncul Hai Dongqing, dan kemudian gadis-gadisnya yang lain, ibunya, dan keluarganya. Memang, dia sudah mulai merindukan rumahnya. Sudah lama sejak dia pergi. Selama dia terakhir di sini, Tante Lingyan telah berhasil memahami tingkat yang lebih tinggi dari Dao Surgawi yang, pada gilirannya, membantu secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Dengan demikian, dia menjadi jauh lebih kuat daripada King Hanyai, Ye Jiange, dan yang lainnya. Aula masakan kekaisaran. Setelah tiba di Imperial Cuisine Hall, King Sui merasa bahwa suasana di sekitar sini sangat padat. Namun, dia tidak memperlakukannya sebagai sesuatu yang serius. Namun, Imperial Cuisine Hall tampaknya menjadi sangat sunyi. Tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar aula. Inilah yang menyebabkan King Sui menjadi sangat waspada. Baik Yintong dan Lan Lingfeng secara alami sangat senang melihat King Sui kembali. Mereka berdua menyambut King Sui dengan tinju mereka sendiri. Ah, akhirnya kamu kembali. Tanpa kalian, rasanya kami kekurangan tulang punggung untuk mendapat dukungan. Lan Lingfeng tertawa. Apa yang salah? King Sui memperhatikan ekspresi Lan Lingfeng dan bertanya padanya dengan santai setelah mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja. King Sui dan para gadis melihat Ling Fei dan Zichesa. Tentu saja, putra Yintong juga ada di sana. Mereka memberinya hadiah yang telah mereka siapkan untuknya. Anak itu sudah mengenali King Sui sebagai ayah baptisnya pada saat kelahirannya. King Sui tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ketika dia menjadi ayah baptis akan datang. Lebih jauh lagi, dia bahkan mendapatkan beberapa anak baptis untuk dirinya sendiri. Dari perkembangannya, dia memperkirakan di masa depan, itu mungkin terus meningkat. Tentu saja, istilah Godfather yang disebutkan di sini mewakili sesuatu yang baik, tidak seperti dalam inkarnasi sebelumnya, yang berkonotasi negatif. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? King Sui bertanya pada Lan Lingfeng. Semuanya baik-baik saja di rumah. Satu-satunya masalah sekarang adalah bahwa Imperial Cuisine Hall tidak dapat lagi menjalankan bisnisnya. Anda telah melihatnya sendiri. Tidak banyak orang yang datang ke sini lagi. Lan Lingfeng berkata tanpa daya. Pakar dulu Tuan Muda kedua Hua. Apa yang sedang terjadi? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu masih ingat klan Hua? Lan Lingfeng memandang King Sui dengan ekspresi aneh. Hua klan. Ada klan seperti itu. Aku ingat aku bertemu mereka pada hari pertama aku datang ke sini. Bukankah istana Imperial Cuisine Hall di sini milik mereka? King Sui berkata, mengingat mereka. Dia tidak hanya mengingat mereka, tetapi juga seseorang dari klan Hua, Tuan Muda kedua. Putra boros yang tampan dari klan Hua yang seperti seorang wanita. Orang itu telah dilumpuhkan oleh King Sui dan bukan lagi seorang pria.
Dia tidak tahu apakah orang ini masih hidup. Saat ini, klan Hua mengambil keputusan di kota Linhai. Terlebih lagi, tuan muda kedua dari klan Hua itu, setelah dikalahkan oleh Mu saat itu, mengalami perubahan besar dalam temperamennya. Dia pasti telah mengalami semacam peristiwa keberuntungan, dan sekarang kultivasinya sangat tinggi. Selain itu, dia adalah seseorang yang disukai oleh Kekaisaran Konfusianisme besar dan kata-katanya juga membawa beban di Kekaisaran Konfusianisme besar juga. Setelah dia mengatakan ini, Lan Lingfeng tampak semakin aneh. Saat itu, tidak banyak orang yang tahu bahwa tuan muda kedua dari klan Hua telah dilumpuhkan oleh King Sui. Bahkan sekarang, mungkin masih sama. Itu karena tuan muda kedua Hua masih sesekali merebut wanita dari orang lain. Apa yang kamu lakukan padanya saat itu? Aku dengar kamu melumpuhkan kultivasinya. Sekarang, dia tidak hanya terlihat seperti wanita, tetapi dia juga berperilaku aneh, mengenakan gaun panjang berwarna merah darah sepanjang waktu, menyadari bahwa dia adalah tuan muda Hua kedua, mereka akan berpikir bahwa dia seorang wanita. Selain itu, dia tidak hanya merebut wanita, mereka yang telah ditangkap olehnya semua akan berakhir mati, ditutupi goresan dan bekas gigitan. Dia benar-benar cabul, kata Yintong. Saat itu, ketika saya melumpuhkan kultivasinya, saya juga melumpuhkan kedewasaannya. King Sui menjawab dengan canggung. Ada cukup banyak wanita muda di sekitar dan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan King Sui, mereka tergagap. Saudaraku, kamu benar-benar kejam. Aku bertanya-tanya, kenapa temperamen tuan muda kedua Hua berubah begitu drastis? Memikirkan itu karena dia menahannya. Mendengar ini, Zichesa memutar telinganya, jika kamu terus mengatakan hal tidak senonoh seperti itu, aku akan memelintirnya. Meskipun Zichesa tidak merinci apa yang akan dia putar, orang tidak akan berpikir bahwa itu adalah telinganya, melainkan bagian bawahnya. Lan Lingfeng bergidik dan tanpa sadar menjepit kakinya erat-erat. Ini membuat Yintong dan King Sui mengerti apa yang dia maksud dan mereka berdua tidak bisa menahan tawa. Aku telah melumpuhkan dantiannya. Tampaknya ada orang yang benar-benar luar biasa di dunia ini atau semacam obat ajaib yang dapat memulihkan kemampuannya. Hanya saja aku tidak tahu apakah tubuhnya telah pulih. King Sui bertanya-tanya. Membiarkan dantiannya pulih dan kemampuannya meningkat pesat sudah merupakan pertemuan yang dikirim dari surga. Dia bisa bermimpi jika dia masih menginginkan itu disembuhkan. Lan Lingfeng tidak bisa tidak menyela. Kali ini, Zichesa tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, jangan membicarakan ini lagi. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah hanya tuan muda kedua Hua sendiri yang memiliki kemampuan untuk menekan tempat ini? King Sui merasa bahwa dunia ini benar-benar penuh kejutan. Peluang yang ditemui juga akan dianggap sebagai jenis keberuntungan besar. Dia tidak tahu apakah tuan muda kedua Hua harus merasa senang atau sedih. Bahkan jika dia telah mendapatkan kecakapan bela diri yang tak tertandingi, dia sudah kehilangan kedewasaannya. Dengan kemampuannya, dia bisa membunuh semua orang di sini. Namun, itu adalah fakta bahwa dia tidak melakukannya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menunggu sampai kamu kembali dan dia ingin kamu menyaksikan kami disiksa sampai mati. Selain itu, dia tidak akan membiarkan siapapun di sekitarmu pergi. Lan Lingfeng merasa tertekan saat mengatakan ini. Kalian tidak bisa menang melawannya bahkan setelah bergabung, sepertinya dia sangat kuat. King Sui memandang beberapa wanita dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa para wanita telah datang ke sini sebelum dan dalam keadaan normal, tuan muda kedua Hua seharusnya tidak muncul. Namun, dia segera menyadarinya. Saat ini, tuan muda kedua Hua tidak lagi memiliki kemampuan untuk mempermainkan wanita. Ini juga mungkin alasan mengapa dia tidak muncul. Tentu saja, bisa juga karena dia tidak berada di kota Linhai. King Sui merasa takut hanya dengan memikirkannya. Jika tuan muda kedua Hua menjadi gila dan membantai orang-orang di sini, bahkan dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Dia juga tidak tahu bagaimana para wanita itu dibandingkan dengan tuan muda kedua Hua. Peristiwa kali ini bahkan membuat King Sui merasa terkejut. King Sui, jangan lengah. Dia sangat kuat dan pendiriannya sangat aneh. Senjatanya adalah dua cakar berwarna darah dan tidak terlalu besar saat dipakai. Namun, mereka bisa menghancurkan segalanya. Baik diriku maupun Ling Feng memiliki kemampuan untuk membalas. Ketika Yintong melihat bahwa King Sui tampaknya tidak terlalu mempedulikannya dan dengan cepat berkata. Kali ini, King Sui tercengang. Baik Yintong dan Lan Lingfeng tidak bisa membalas sama sekali. Konsep macam apa ini? Satu gerakan, untuk dapat menentukan pemenang hanya dengan satu gerakan, pemboros ini bisa mencapai puncak dari menjadi cacat begitu cepat. Seberapa kuat dia? Ning, tangisan burung garing yang juga seperti tangisan burung phoenix terdengar.
Yintong melihat ke kejauhan, sepertinya mereka mengawasi jejakmu. Mereka ada di sini. King Sui juga tidak menyangka mereka datang begitu cepat. Tampaknya Tuan Muda kedua Hua memendam kebencian yang besar terhadapnya. Ini sangat normal. Saat itu, King Sui benar-benar kejam dan melumpuhkan kejantanannya. Tidak peduli siapa yang ada di posisinya, mereka juga akan bertarung dengannya. Terlebih lagi, Tuan Muda kedua Hua sekarang memiliki kemampuan untuk melawan. Bagaimana mungkin dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya jika dia tidak mencobanya? Di masa lalu, Tuan Muda kedua Hua adalah seseorang yang memandangnya sekuat hidupnya sendiri. Baginya yang tiba-tiba kehilangan kejantanannya, bahkan lebih sulit untuk menanggungnya daripada mengambil nyawanya. Dia tidak kekurangan wanita cantik di sekitarnya, tetapi dia hanya bisa melihat sosok cantik mereka. Bahkan jika mereka berbaring di tempat tidur, tanpa pakaian sama sekali, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dia lebih baik mati daripada mengalami penderitaan seperti itu. Saat ini, semua wanita yang berani merayunya semuanya disiksa sampai mati. Nasib yang sama menimpa mereka yang tidak memandangnya. Saat ini, temperamennya sangat aneh. Orang-orang yang berani memberinya tatapan aneh akan menemukan diri mereka dalam masalah. Suaranya bahkan terdengar sedikit banci. Meskipun dia kuat dan dapat mengubah suaranya, tanpa energi yang pria, tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk mengubahnya, itu akan tetap terdengar aneh. Ketika pihak lain sudah dekat, King Sui melihat bahwa itu adalah burung yang sangat besar yang terlihat seperti burung phoenix dan sangat agung. Meskipun terlihat seperti burung phoenix, ia juga memiliki beberapa kemiripan dengan naga. Ini membuat King Sui sangat heran. Memikirkan bahwa itu adalah Phoenix Cloud Dragon Beast yang langka, sejenis phoenix tetapi memiliki beberapa kemampuan naga, dengan kedua aspek tersebut menyatu dengan sempurna. King Sui memandang orang yang paling menonjol. Itu adalah orang di depan dengan sosok tinggi dan ramping. Orang itu mengenakan gaun panjang berwarna merah darah dan rambut indahnya diikat. Orang ini jelas sangat cantik, tetapi King Sui merasakan semacam perasaan akrab yang datang dari orang ini. Jika Yintong dan yang lainnya tidak memberitahunya sebelumnya, King Sui tidak akan mengira bahwa ini adalah laki-laki. Tuan Muda kedua Hua sangat cantik sehingga dia seperti seorang wanita di masa lalu. Sekarang dia tidak lagi memiliki energi yang dan mengenakan pakaian wanita, dia benar-benar tidak berbeda dari seorang wanita. Ini membuat King Sui memikirkan seorang ahli dari kehidupan sebelumnya, Dong Fang Bubai, 1. King Sui melihat Tuan Muda kedua Hua yang baru menatapnya. Meskipun ada kemarahan besar di mata Tuan Muda kedua Hua, itu masih dalam kendali. Kemarahan itu tampaknya sangat rasional. Hanya berdasarkan ini saja, King Sui tahu bahwa dia tidak boleh meremehkannya. Hal yang paling sulit untuk dikendalikan adalah emosi seseorang. Bukan hal yang mudah baginya untuk bisa mengendalikan emosinya, terutama setelah apa yang terjadi di antara mereka, sesuatu yang tidak kalah parahnya dengan jika King Sui telah membunuh orang tua Tuan Muda kedua Hua. Aku sudah menunggu sangat lama untuk hari ini. Apakah kamu berharap hari ini akan datang? Suara banci yang membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman terdengar. King Sui tersenyum, hari ini. Menunggu sangat lama, siapa kamu? Kurung siku buka, membantu mengobati cederanya. Warisan pedang cacat. King Sui menanyakan ini bukanlah sesuatu yang serius. Bagaimanapun, Tuan Muda kedua Hua sekarang tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Namun, itu seperti tamparan di wajah ketika King Sui menanyakan pertanyaan ini meskipun dia bersama Yintong dan yang lainnya. Meski begitu, Tuan Muda kedua Hua tidak terguncang. Fakta bahwa dia bisa membiarkan para wanita dan Yintong tidak tersentuh berarti dia bisa menahannya. Banyak orang berpikir bahwa Tuan Muda kedua Hua telah terbiasa dengan identitas wanitanya, untuk saat ini, kita akan mengatakan bahwa dia memiliki seorang wanita, identitasnya karena dia tidak lagi memiliki kejantanan dan berpakaian seperti wanita. Apakah kamu masih ingat klan Hua? Tempat ini dulunya milik klan Hua. Tuan Muda kedua Hua melihat ke aula masakan kekaisaran sebelum dia kemudian melihat ke King Sui. Lagi pula, itu sudah sangat lama dan sangat normal bagi seseorang untuk lupa. Namun, King Sui pasti akan dapat mengingat jika kediaman itu dibesarkan. Tuan Muda kedua Hua sebenarnya tahu bahwa King Sui tahu siapa dia dan alasan dia menanyakan pertanyaan itu adalah untuk mempermalukannya. Hua Clan. Oh, sepertinya aku punya kesan tentang mereka. Oh ya, siapa kamu? Untuk apa kamu datang ke sini? Untuk berobat. King Sui bertanya dengan serius. Tuan Muda kedua Hua bisa dikatakan sakit parah. Penyakitnya sangat sulit untuk diobati, tetapi karena King Sui adalah orang yang telah melumpuhkannya, dia secara alami memiliki sarana untuk mengobatinya. Sampai sekarang, King Sui tidak punya pikiran untuk merawatnya. Lagi pula,
Ada orang-orang yang tidak pernah bisa berteman dengan Anda. Meskipun apa yang saya lakukan di masa lalu salah, saya telah mengakui kesalahan saya dan meminta maaf. Meskipun demikian, Anda tidak hanya melumpuhkan kultivasi saya, Anda bahkan membuat saya menjadi keadaan saya saat ini. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda melakukan itu? Hanya karena aku bukan tandinganmu. Hanya karena klan Hua tidak mampu menyinggung perasaanmu. Hanya karena kamu tidak bisa menerima cara klan Hua melakukan sesuatu. Tapi apa bedanya apa yang telah kamu lakukan dibandingkan dengan apa yang telah aku lakukan? Ketika Tuan Muda kedua Hua melihat King Sui, pria yang sangat dibencinya, dia tidak akan segera mengambil tindakan. Jika King Sui terbunuh, kepada siapa dia bisa mengadu? Saat ini, Tuan Muda kedua Hua telah memperoleh kekuatan yang luar biasa dan merasa bahwa dia sekarang memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Bagaimanapun, dia mendapat dukungan dari para ahli dari kerajaan Konfusianisme besar. Karena itu, dia perlu mengambil tindakan. Dia ingin membiarkan musuh lamanya merasa bersalah, lalu mati perlahan di tengah keputusasaan. King Sui tercengang oleh kata-katanya. Selama ini, King Sui selalu memiliki gagasan bahwa seseorang tidak boleh berlebihan. Menghancurkan kejantanan seseorang sebenarnya lebih kejam daripada membunuhnya. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya karena dia marah dengan tindakan pihak lain. Pemborosan sampah seperti ini telah melukai banyak wanita muda yang tidak bersalah dan King Sui merasa bahwa Tuan Muda kedua Hua pantas untuk dilumpuhkan. Dalam banyak hal, tidak ada benar atau salah, tetapi semuanya tergantung pada kemampuan seseorang. Yang kuat dihormati dan yang memutuskan aturan. Terlepas dari apakah itu dalam sejarah kehidupan King Sui sebelumnya atau di 9 benua saat ini, mereka yang berkuasa berdiri di atas yang lain. Mereka mendukung orang-orang yang dekat dengan mereka alih-alih alasan. Dalam beberapa kasus, itu bukan lagi masalah alasan tetapi lebih pada siapa yang bisa menekan pihak lain. Yang menang dipuja sedangkan yang kalah dianggap salah. Siapa yang mau bicara alasan dengan pecundang? Selain itu, tempat ini adalah tempat seni bela diri makmur dan orang-orang menghormati mereka yang memiliki kecakapan bela diri yang hebat. Waktu yang begitu lama telah berlalu dan Tuan Muda kedua Hua juga telah melewati banyak penderitaan yang melampaui tingkat toleransi manusia. King Sui datang dengan keputusan yang bahkan dia sendiri tidak bisa percaya. Setelah banyak berpikir, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tuan Muda kedua Hua, sepertinya kebencianmu sangat dalam. Bagaimana dengan ini? Pertama-tama aku akan membantu merawat tubuhmu sebelum kita menyelesaikan masalah di antara kita. Tidak peduli bagaimana jadinya, tidak peduli apa yang Anda pikirkan, itu akan menjadi kompensasi bagi Anda karena tidak meletakkan tangan Anda pada orang-orang di sekitar saya. Kata-kata King Sui menyebabkan tubuh Tuan Muda kedua Hua bergetar hebat. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Sudah lebih dari 10 tahun sekarang, setiap hari yang berlalu terasa seperti setahun, penuh dengan kegelapan. Temperamennya menjadi aneh dan dia tidak lagi mempercayai teman-temannya. Hampir setiap hari, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan dia akan berguling-guling di tempat tidur larut malam. Karena itu, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Faktanya, alasan dia mengenakan pakaian wanita adalah agar orang tahu bahwa dia memiliki temperamen yang aneh. Ini adalah cara untuk melawan kenyataan, juga sebagai pengingat pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh melupakan kebenciannya. Kenapa? Apakah kamu tidak mau menerimanya atau kamu tidak percaya padaku? King Sui memandang Tuan Muda kedua Hua, yang tetap diam selama ini. Sejujurnya, bahkan jika aku binasa bersama denganmu hari ini, aku juga akan merasa puas dan terbebaskan. Karena itu, aku tidak takut. Aku tidak takut mati dan hanya tidak ingin mengambil rute bunuh diri yang paling tidak kompeten. Itu tidak akan menjadi akhir yang buruk bahkan jika aku mati di tanganmu. King Sui merasakan getaran dingin menjalari dirinya, tapi mau tak mau dia merasa kagum atas perubahan Tuan Muda kedua Hua. Alasan rasa dingin menjalari dirinya adalah karena seorang wanita cantik, atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa seseorang yang berpenampilan seperti seorang wanita atau bahwa seorang pria cantik mengatakan ini padanya, seolah-olah seorang wanita yang setia sedang mengaku, untuk dia. Dia merasa sangat tidak nyaman dan dengan demikian rasa dingin menjalari dirinya. Kamu telah berubah. King Sui tersenyum dan berkata. Semua orang akan berubah. Setelah begitu banyak hal terjadi, normal bagi seseorang untuk berubah. Tuan Muda kedua Hua menjawab dengan tenang. Meskipun King Sui telah mengatakan bahwa dia akan memperlakukan Tuan Muda kedua Hua, Tuan Muda kedua tidak tampak sangat senang. Ini sedikit tidak normal. Bagaimanapun, inilah yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Sekarang hal itu bisa diselesaikan, Tuan Muda kedua Hua sama sekali tidak senang.
Mungkinkah dia tidak percaya bahwa King Sui akan bisa mengobatinya? Atau apakah dia tidak berencana untuk berobat? Melihat betapa marahnya Tuan Muda kedua Hua, sepertinya dia belum terbiasa dengan kehidupannya saat ini. Faktanya, Tuan Muda kedua Hua tidak setenang kelihatannya. Hanya saja tingkat ketahanannya sangat kuat sekarang. Sebelum dia sembuh, dia tidak akan merasa terlalu bahagia. Namun, apa yang dia katakan sebelumnya adalah kebenaran. Bahkan jika King Sui memainkan trik dan membunuhnya saat merawatnya, dia akan dapat menerima akhir ini juga. Dia sudah merasa cukup setelah bertahun-tahun. Namun, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk merasa bahagia. Dia telah mendekati cukup banyak dokter dan alkemis terkemuka, tetapi kekecewaan yang dia alami berulang kali membuatnya menyadari bahwa hampir tidak ada harapan lagi. Saat itu, dia memiliki pertemuan yang beruntung dan mendapatkan warisan pedang cacat. Warisan ini adalah salah satu dari jenis yang hanya orang yang memiliki kekurangan yang dapat mengolahnya ke tahap kesuksesan besar. Dalam warisan ini, ada pil pengembalian kehidupan yang memungkinkan dantian seseorang diberi tali kehidupan baru. Itu juga bisa memungkinkan sebagian besar tubuh seseorang diperbarui sepenuhnya. Namun, masih akan ada cacat yang tidak dapat diperbaiki yang tertinggal. Oleh karena itu, Tuan Muda kedua Hua sangat gelisah saat itu, berharap pil obat ini dapat membuatnya menjadi seorang pria lagi. Namun, ternyata semua bagian tubuhnya yang lain telah sembuh hingga kondisi puncaknya, tetapi hanya bagian tubuh bagian bawah yang dia harapkan untuk sembuh, tidak menunjukkan perubahan apapun. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa bahkan jika tidak ada masalah dengan kejantanannya, seseorang akan tetap kehilangan kedewasaannya setelah meminum Life Return Pill. Itu karena warisan pedang cacat ini telah diturunkan dari sebuah istana. Itu diciptakan oleh seorang kasim dan pembudidaya harus seorang pria tanpa terlalu banyak energi yang di dalamnya. Namun, ada juga tertulis bahwa jika seseorang mencapai tahap kesempurnaan besar, tubuh mereka akan pulih sepenuhnya. Tidak ada cara lain untuk mengobati kondisi tersebut. Itu juga karena alasan inilah Tuan Muda kedua Hua tidak bisa merasa bahagia. Dia merasa bahwa King Sui tidak akan bisa mengobatinya. Dapat dikatakan bahwa dengan efek dari Life Return Pill, kondisi cederanya seharusnya berbeda dari sebelumnya. Namun, dia tidak putus asa dan masih ingin mencobanya. Lagi pula, peluang untuk mencapai tahap kesempurnaan besar terlalu rendah dan bahkan jika itu dapat dicapai, itu akan memakan waktu setidaknya 200 tahun atau bahkan lebih lama. Dia merasa tidak akan bisa menunggu selama itu. Hatinya belum benar-benar tenang dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap kesempurnaan yang agung. Oleh karena itu, King Sui adalah satu-satunya harapannya. Dia tahu bahwa keterampilan medis King Sui sangat kuat. Bisakah dia menembus belenggu? Beberapa wanita, serta Lan Lingfeng dan yang lainnya, merasa keputusan King Sui sulit dipercaya. Namun, tidak ada yang menghentikannya. Mereka percaya pada King Sui dan apapun yang dia lakukan, itu akan menjadi hal yang benar. King Sui berjalan ke Tuan Muda kedua Hua tanpa tanda-tanda kewaspadaan. Namun, hanya King Sui yang sadar bahwa dia telah mengedarkan kekuatannya dan orang lain tidak akan bisa merasakannya. Ini adalah kemampuan King Sui, memiliki alam semesta bebas di tubuhnya di mana semuanya mengalir dengan teratur. Teknik dan kemampuan bela diri pasifnya beredar setiap saat. Tuan Muda kedua Hua masih merasa sedikit ragu dan tidak yakin. Meskipun dia tidak takut mati, akan mudah bagi King Sui untuk membunuhnya sambil memberinya perawatan. Dia tidak ingin mati dengan cara ini. Selain itu, dia juga berharap dapat membunuh King Sui saat King Sui memberinya perawatan. Meskipun pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, dia masih ragu-ragu. Dia takut jika King Sui benar-benar dapat membantunya tetapi dia telah membunuh King Sui, maka itu berarti dia telah menghancurkan dirinya sendiri sepenuhnya sekali lagi. Meskipun King Sui telah melumpuhkannya sebelumnya, dia juga membuatnya mengerti banyak hal. Mereka yang bisa menahan rasa sakit bisa berakhir berdiri di atas. Dia dianggap telah mengalami rasa sakit yang luar biasa sekarang. Jika dia dirawat kali ini, dia akan mendapat banyak manfaat terlepas dari semua rasa sakit yang dia alami selama bertahun-tahun. Ulurkan tanganmu. King Sui berjalan ke Tuan Muda kedua Hua dan berkata dengan tenang. Tuan Muda, seorang pria tua di belakang Tuan Muda kedua Hua memanggil. Dia telah hidup lama dan telah mengalami segala macam hal dalam hidup. Dia merasa ini bukan ide yang bagus. Semua orang tahu bahwa sangat mudah bagi seorang dokter atau alkemis untuk membunuh, apalagi ketika dokter atau alkemis adalah musuh. Karena itu, lelaki tua itu dengan cepat mencoba menghentikan Tuan Muda kedua Hua. Saya mengerti, Tuan kelima. Tidak apa-apa. Tuan Muda kedua Hua menggelengkan kepalanya dan menghentikan lelaki tua itu untuk mengatakan apa-apa lagi. Orang tua itu membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa.
Dia mundur selangkah tetapi masih sangat dekat dengan Tuan Muda kedua Hua, di mana dia akan dapat mengambil tindakan pada saat pertama. Dia memandang King Sui dengan waspada, pada pemuda yang tidak bisa dia lihat. King Sui tampak sangat lembut dan hangat, dia tidak terlihat seperti penjahat sama sekali. Di mata penjahat, ada juga orang baik dan jahat. Orang jahat di mata penjahat juga dianggap penjahat. Mereka tahu bahwa mereka sendiri adalah penjahat, tetapi banyak dari mereka yang tidak tahan ketika melihat orang lain melakukan perbuatan buruk. Tentu saja, lelaki tua itu tidak melihat dirinya sebagai seorang penjahat. Tuan Muda kedua Hua juga tidak akan melihat dirinya sebagai seorang penjahat. Dia hanya akan berpikir bahwa dia tidak terkendali atau mudah. Mudah baginya untuk menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Orang tua itu juga tidak berpikir bahwa King Sui seperti penjahat. Itu tidak seperti orang yang bisa melihat pada pandangan pertama apakah seseorang itu baik atau buruk. Namun, setiap orang memiliki intuisi mereka dan akan dapat membuat penilaian pada ucapan, tindakan kebiasaan, dan yang paling penting, tatapan seseorang. Orang cenderung memiliki intuisi mereka sendiri, terlepas dari apakah mereka akurat atau tidak. Intuisi ini sangat menakutkan dan banyak orang akan dapat merasakan sesuatu sejak awal. Tuan Muda kedua Hua juga bertaruh. Meskipun dia membenci King Sui dan tidak akan menganggap musuhnya sebagai orang baik, dia memiliki semacam intuisi bahwa orang ini dapat dipercaya. Ini juga mengapa dia bisa menerima saran King Sui untuk memberinya perawatan. Itu tidak sepenuhnya kasus di mana dia akan mencoba apapun ketika diberikan dalam situasi putus asa. Tuan Muda kedua Hua perlahan mengulurkan tangannya. Lengan ini adil dan lembut, tapi itu milik seorang pria meskipun terlihat seperti wanita. Namun, preferensi Ual King Sui adalah normal dan karena itu tidak memikirkannya. Dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi Tuan Muda kedua Hua. King Sui tidak berpikir untuk menyakitinya dengan cara ini. Tidak perlu baginya untuk melakukan itu dan dia juga tidak peduli untuk melakukan ini. Dia hanya merasa bahwa ada simpul di hatinya. Itu adalah perasaan yang aneh. Itu seperti menerobos sebuah dunia. Dia merasa bahwa dia seharusnya bisa mendapatkan keuntungan dari ini dan dia bahkan mungkin bisa menyelesaikan simpul ini. Ini hanya asumsi dan dia tidak yakin apakah dia benar-benar bisa melakukannya. Itu adalah upaya baru. Di masa lalu, dia tidak akan melakukan ini. Musuh hanya bisa menjadi musuh. Menyelesaikan perselisihan cenderung menjadi sesuatu yang sangat membosankan. Bagaimanapun, memulihkan hubungan yang rusak hanyalah legenda. Oleh karena itu, karena King Sui telah melakukan apa yang dia lakukan, dia tidak akan berpikir untuk kembali. Karena dia sudah melumpuhkan Tuan Muda kedua Hua saat itu, dia tidak pernah berpikir untuk berinteraksi lagi dengan Tuan Muda kedua Hua dan klan Hua. Namun, bertahun-tahun telah berlalu dan jalan mereka bersilangan lagi setelah sekian lama. King Sui sekarang mencoba pendekatan baru. Pendekatan ini mungkin memungkinkan dia untuk melompat keluar dari peraturannya sendiri di masa lalu, menerobos belenggu. King Sui memperhatikan denyut nadi Tuan Muda kedua Hua dengan serius dan segera mengerti. Teknik bela diri yang Anda kembangkan adalah yang memiliki Yin Qi yang kuat. Tubuh Anda pernah pulih, tetapi sekarang dihancurkan oleh Yin Qi seperti itu. Saya tidak tahu berapa lama tubuh Anda pulih atau apakah itu karena durasinya yang lama, pendek dan kamu tidak menyadarinya. King Sui memandang Tuan Muda kedua Hua dan berkata. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin. Yang ingin saya ketahui sekarang adalah apakah Anda dapat mengobati kondisi saya. Aku bisa, tapi aku butuh waktu setidaknya 3 bulan. King Sui menggelengkan kepalanya. King Sui memikirkan hegemon Westgate itu. Dia tidak tahu di mana pria itu berada. Dia akhirnya akan bertemu dengan pewaris Sage Bodoh. Kehadirannya adalah suatu keharusan. Ada juga pewaris perisuci Seng Jun dan sepasang pewaris Raja Iblis, Leng Feng dan Ye Mei. Tuan Muda kedua Hua tampaknya tidak sedikit pun terkejut dan dia memandang King Sui seolah ingin memahami beberapa hal. Aku bisa membiarkanmu memulihkan kejantananmu hanya dalam 1 hari. Semuanya akan normal. Namun, jika kamu ingin itu benar-benar diobati, itu akan membutuhkan 3 bulan. Setelah beberapa lama, King Sui angkat bicara lagi. Kali ini, Tuan Muda kedua Hua sangat heran dan ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Dia masih merasa sulit untuk percaya dan ekspresinya sangat rumit. Dalam kondisi apa Anda akan memperlakukan saya? Tuan Muda kedua Hua terdiam beberapa saat sebelum berkata. Bagaimanapun, mereka adalah musuh. Tidak mungkin bagi King Sui untuk memberinya perawatan tanpa motif. Aku mengatakannya sebelumnya. Itu akan dianggap sebagai pembayaran karena tidak menumpangkan tanganmu pada teman-temanku. Namun, karena kamu sudah membicarakan ini, bisakah aku mengajukan permintaan kecil?
King Sui menarik kembali tangannya dan berkata, "Lanjutkan." Tuan muda kedua Hua memandang King Sui. "Aku tahu kamu ingin berkelahi denganku. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu perawatan sebentar dan kemudian kita akan bertengkar. Bagaimana menurutmu?" King Sui juga merasakan bahwa tuan muda kedua Hua sekarang sangat kuat. Namun, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk mengalahkannya. Tuan muda kedua Hua sekali lagi terkejut. Dia sekarang merasa bahwa dia tidak bisa memahami King Sui sama sekali. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan King Sui. Sebelumnya, King Sui telah mengatakan bahwa dia akan merawat kondisinya karena dia tidak menyentuh teman-teman King Sui. Tentu saja, dia tidak akan percaya ini. Namun, dia tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik sebaliknya. Baiklah, tuan muda kedua Hua ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. King Sui tidak mengatakan lagi tetapi mengeluarkan jarum emasnya untuk menerapkan akupuntur pada tuan muda kedua Hua. Jarum yin yang langit dan bumi. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan prinsip jarum dualitas, yin dan yang, di mana ada hubungan yang harmonis antara langit dan bumi, dan keseimbangan antara yin dan yang. Saat ini, ada ketidakseimbangan energi yin dan yang di tubuh tuan muda kedua Hua. Jika seorang pria tidak memiliki energi yang sejati, dia secara alami akan kehilangan kemampuannya untuk hidup sebagai seorang pria. Teorinya sangat sederhana. Dokter dan alkemis yang kuat semuanya akan dapat mengetahui penyebab kondisi tuan muda kedua Hua, tetapi mereka tidak memiliki sarana untuk menyelesaikannya. Ketidakseimbangan yin dan yang ekstrim seperti itu tidak mungkin diobati tanpa semacam seni surgawi.